warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Dilihat dari yang putri, cantik, yang laki-laki, ganteng, sehat, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita nyanyi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih. Mari kita lihat untuk kegiatan sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini. Kita lihat dulu, ya. Kira-kira adakah temanmu yang tidak masuk hari ini? Oh, Mas Del Piero tidak masuk. Kenapa ya? Ada yang tahu? Oh, Mas Del Piero sedang sakit. Mari kita doakan bersama-sama agar Mas Del Piero segera sembuh, segera dapat berkumpul dengan kita bersama untuk mengikuti pembelajaran di SD kita ini. Sebelum kita memulai pelajaran, tadi sudah ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ditambah lagi biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional. Kalau dinyanyikan, yuk kita menyanyikan dengan berdiri dan tambah sehat. Yuk berdiri semua. Ya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kami akan diikuti oleh Pak Guru. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lahir namun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan berbalik. Nah, mari kita lihat ya, kita lihat alam yang ada di sekitar kita. Kita lihat dulu. Kita belum masuk ke materi utamanya belum. Pak Guru mau tanya dulu. Kamu berada di planet mana? Bumi. Planet Bumi. Terus, adakah yang bisa menyebutkan benda-benda langit yang terlihat pada siang hari? Ditunggu dulu. Yo, ada apa? Matahari. Adakah yang bisa menyebutkan yang lain? Benda yang lain yang benda angkasa, maksudnya benda angkasa yang terlihat pada siang hari selain matahari. Yo, 1, 2, terima kasih. Semua berpikirnya yang tahu hanya matahari Pak, yang kelihatan, yang lain tidak kelihatan. Mari nanti kita pelajari. Kemudian, adakah benda yang terlihat, benda-benda langit yang terlihat pada malam hari? Ya, jihad. Bintang, ditambahi, ya, ilham, komet, ya, hujan, bulan, ya, Krishna, meteorit, ya, asteroid. Nah, benda-benda yang ada di banyak sekali. Yang pasti dapat kita lihat kalau malam hari, yaitu ada bintang, bulan, itu yang benar-benar kita nyata bisa kita lihat. Itu benda-benda kalau kita lihat pada malam hari. Nah, ada perbedaan kenal siang dan malam. Pak Guru, kok ada kalau malam kok kelihatan, kalau siang kok tidak? Apa masalahnya?
Yo, ada yang bisa menjawab? Bedanya siang sama malam apa? Aidan? Siang Terang, malam gelap. malam gelap. Oke, siang terang, malam gelap. Sehingga benda-benda langit pun terlihat juga berbeda. Kalau lebih jelas mana? Siang atau malam? Malam. Itu. Nah, dulu kalau nggak salah ya, Pak Guru pernah melihat sebuah kartun. Apa ya itu namanya si Gundul itu loh. Oh ya, ada upin Gundul sih. Nah itu upin B. Nah dulu waktu itu Pak Guru juga nggak melihat sebenarnya, cuma sekilas melihat seakan-akan upin itu pergi kemana? Luar angkasa. Nah di situ apakah kamu dulu kamu melihat atau tidak? Melihat ya. Apa yang dilihat oleh ubin-ubin waktu itu? Ada bumi, ada matahari, ada planet, ada bulan. Pokoknya benda-benda di angkasa di sana terlihat oleh ubin-ubin. Kira-kira waktu itu ubin-ubin harapnya sangat senang sekali melihat apa yang terjadi pada waktu dia melihat ruang angkasa ini. Jadi ruang angkasa atau benda-benda yang ada di angkasa itu banyak sekali. Di antaranya nanti akan mempelajari adanya planet. Itu adalah sistem tata surya seperti apa. Jadi yang menjadi pusat dari tata surya itu adalah matahari. Nah, nanti akan kita lihat semacam itu. Nah, sebelum kita menginjak ke materi yang tentang tata surya, mari Pak Guru akan membagikan lembar kerja ini yang harus kamu jawab. Jadi seberapa pengetahuanmu? Jadi perlu diterangkan dulu seberapa pengetahuan kamu tentang tata surya. Nanti di situ ada rotasi, ada revolusi dan sebagainya. Kamu coba kerjakan dulu, kurang lebih waktunya nanti sekitar 5 menit. Ya, silakan kamu kerjakan. Nah, kerjakan dulu. Ya, yang sudah menerima silakan. Ya, coba dikerjakan terlebih dahulu antara 5 sampai 10 menit. Ya, jika ada yang sudah jelas bisa kamu katakan.
Untuk ada yang tanya di planet silahkan kamu jawab, bisa menyebutkan satu atau dua atau tiga. Ya, coba dijawab, dibacakan sebesar di situ ada tiga soal. Yang pertama itu adalah sebutan tiga benda langit di siang dan malam hari. Jadi kamu bisa menyebutkan kalau siang itu apa, kalau malam itu apa, seperti tadi yang sudah Pak menjelaskan. Kemudian yang kedua, sebutkan 4 nama planet yang kamu ketahui. 4 planet yang kamu ketahui. Kamu tahunya berapa? Sebutkan 4 saja. Terus yang ketiga, apa ada? Benar. Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri-ciri planet. Nunggu dulu ya Mas Haida, teman-teman ada yang belum. Kemudian yang keempat, jelaskan pengertian rotasi dan revolusi. Jadi ada apa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ini sebagai langkah awal seberapa kamu bisa memahami atau mengetahui soal tersebut. Sudah, mari kita tunjukkan. Diberi nama seandainya kamu beri nama, kamu selesainya berapa? Seadanya. Di atas ini kamu beri nama. Ya. Ya, salah satu membantu Pak dulu untuk mengumpulkan. Ya Mas, kumpulkan semua Mas. Diambil semua. Seadanya. Nanti kalau sudah diserahkan Pak Guru. Nah, ada 4 pertanyaan ini yang sudah kamu jawab. Dilihat dari yang tidak diambil oleh Mas Ender, ternyata ada yang selesai dan ada yang belum. Ada yang terima kasih. Nah, hasil dari soal awal yang sudah kamu jawab sudah dikumpulkan semua.
ada Pascal, yaitu dari Mas Mardama, kemudian Maulid, kemudian ada Alif dan sebagainya sudah mengumpulkan. Yuk, kita jawab sekarang. Jadi, apa yang kamu tulis tadi masih ingat toh? Nah, sebutkan 3 benda langit di siang dan malam hari. Ya, salah satu jawab. Saya ada mobil. Ya, Mardama. Matahari ya. Bintang. Bulan. Nah, betul ya, kata-kata sudah betul. Kemudian sebutkan 4 nama planet yang kamu ketahui. Coba Mas Jagat. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini sudah menyebutkan 4 kata-kata sudah betul. Kemudian yang sebutkan ciri-ciri planet itu kan harusnya kita mengambil satu sampel. Misalnya, contoh planet Merkurius. Cirinya apa? Paling dekat dengan matahari. Kemudian, nah, apalagi tidak memiliki satelit. Selanjutnya akan kita lihat di sini. Kemudian tentang pengertian rotasi dan revolusi. Rotasi itu adalah perputaran planet pada porosnya. Sekali lagi, rotasi itu berputar pada porosnya. Nanti akan kita lihat di tayangan. Kemudian, kalau revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Nah, beliau lihat dari jawaban kamu seperti ini. Mari kita lihat. Mari kita lihat tentang materi di situ yang tentang tata surya. Nah, kita lihat di situ, kita perhatikan. Sistem tata surya terdiri dari 3 bagian, yaitu matahari, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Kamu perhatikan ya, nanti apa yang kamu dapatkan? Pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 1/100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Ya, kamu perhatikan. Yang ketiga, Perhatikan. Karena apa yang kamu perlukan yang dari materi. berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar mengelilingi matahari satu putaran penuh. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari yang terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya adalah 88 hari. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama 225 hari. Venus dinamakan bintang fajar karena tampak cemerlang di waktu fajar.
dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet deretan keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah 10,7 jam dan waktu revolusinya 29,5 tahun. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat ke-7 dengan matahari. Uranus berwarna hijau kebiruan. Waktu rotasi Uranus adalah 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Planet ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat ya. Be smart, be happy. Nah, itu tadi tayangan tentang sistem tata surya yang ada di angkasa yang telah kita lihat bersama. Jadi di sini sistem tata surya yang ada dilihat itu bahwa tidak paham atau belum? Perlu kita ulangi atau tidak? Atau kita jelaskan ya? Kita jelaskan sambil melihat dari tayangan itu tadi. Nah, kita ulangi. Tata surya. Pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sakti atau Milky Way. Kita lihat bahwa sistem tata surya itu ada di tiga bagian dalam Bima Sakti. Planet-planet dan benda-benda langit lainnya. Kedua, matahari sebagai pusat tata surya. Dalam tata surya kita terdapat pusat tata surya. Pusat tersebut adalah matahari. Matahari dikelilingi oleh planet-planet dan benda langit lainnya. Matahari merupakan 100 miliar bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti. Gravitasi matahari sebesar 28 kali gravitasi bumi. Bagi kehidupan bumi, matahari sangat penting, yaitu sebagai sumber kehidupan. Yang ketiga, planet-planet. Nah, kalau kita lihat di sini tadi, yang menjadi pusat kita yang kita dapat ambil ya dari materi ini, yang menjadi pusat tata surya itu apa? Apa? Matahari. Karena tadi dijelaskan bahwa matahari menjadi pusat tata surya. Mari kita lanjutkan. Planet adalah benda langit yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari.
Nah, tadi di situ disebutkan planet berarti apa? Planet apa? Planet adalah benda langit yang mengalami rotasi dan berevolusi. Jadi planet itu adalah benda langit yang mengalami rotasi dan revolusi. Rotasi, yang dimaksud rotasi itu apa? Oke. Perputaran planet pada porosnya. Kemudian kalau revolusi, coba yang lainnya, revolusi, Ilham. Jadi pergerakan planet mengelilingi matahari. Coba diulangi, Mas Ilham. Yang keras. Nah, revolusi perputaran planet mengelilingi matahari. Jadi kamu tahu bedanya antara rotasi dan revolusi. Rotasi itu berputar pada porosnya, sedangkan rotasi berputar pada porosnya, sedangkan revolusi adalah berputar mengelilingi matahari. Karena yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Mari kita lanjutkan. Waktu rotasi adalah waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya satu putaran penuh. Waktu revolusi adalah waktu yang diperlukan planet untuk Coba kamu ingat, rotasinya revolusi tiap planet akan berbeda. Planet-planet dalam tata surya kita berjumlah 8. Mulai dari terdekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Waktu rotasi Merkurius adalah 59 hari. Sedangkan waktu revolusinya Ya, perhatikan ini. 48 hari. Perhatikan ini. Ukuran Merkurius lebih kecil dari Bumi dan tidak memiliki satelit. Venus adalah planet terdekat kedua dengan matahari setelah Merkurius. Venus mempunyai waktu rotasi 243 hari dan waktu revolusi selama Nah, ini yang kamu 225 hari. Rotasi Venus dan dinamakan revolusi. karena tampak cerah di waktu fajar. Bumi adalah planet terdekat ketiga dengan matahari setelah Merkurius dan Venus. Bumi mempunyai waktu rotasi 24 jam dan waktu revolusi selama 365 hari. Bumi dikenal dengan planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi juga satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Mars adalah planet terdekat keempat dengan matahari. Mars mempunyai waktu rotasi 24,6 jam dan waktu revolusi selama 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Jupiter adalah planet terdekat kelima dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Besarnya mencapai 11 kali planet Bumi. Waktu rotasi Jupiter adalah 10 jam dan waktu revolusinya 11,86 tahun. Jupiter mempunyai 16 satelit. Saturnus adalah planet terdekat ke-6 dengan matahari. Saturnus berwarna kekuningan. Waktu rotasi Saturnus adalah Nah, sekali lagi rotasi dan revolusinya kamu perhatikan. Biar tahu bedanya. Saturnus terkenal dengan planet indah yang bercincin. Atmosfer Saturnus berupa debu halus, kerikil, dan butiran es yang sangat banyak. Uranus adalah planet terdekat
ini mempunyai 27 satelit. Neptunus adalah planet terjauh dengan matahari, berwarna kebiruan. Waktu rotasi Neptunus adalah 16 jam dan waktu revolusinya 165 tahun. Planet ini mempunyai 11 satelit. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Ingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, itu tayangan tata surya yang kita tayangkan sampai 2 kali. Jadi di situ nanti kita akan melihat contoh ya. Contoh tata surya. Tadi di sini disebutkan dalam tata surya itu adalah yang menjadi pusat tata surya apa? Hari. Jumlah planetnya ada berapa? 8. Nah, kemudian planet yang bisa ditempati apa? Bumi. Planet terjauh apa? Venus. Nah, semuanya ada di situ di tata surya itu. Kemudian apakah antar planet itu bisa bertabrakan atau tidak? Tidak. Kenapa? Nah, sudah berputar atau bergerak itu sesuai dengan orbitnya. Di situ tadi juga ada kayak garis-garis melingkar itu namanya orbit dari tata surya. Nah, dari penjelasan Pak Guru dan dari tayangan dari YouTube yang sudah kamu lihat, maka tugas kamu sekarang silahkan kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan, ya. Kamu kerjakan berkelompok tadi, ya. Nanti satu kelompok satu, coba kamu kerjakan, ya. Kerjakan. Ya, coba ya kerjakan. Ada beberapa soal yang ada di situ yang harus kamu kerjakan dengan teman kamu secara berkelompok. Silakan dikerjakan dalam waktu 5-10 menit. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti akan disampaikan hasil pekerjaanmu. Ya, bisa dikerjakan. Salah satu dikerjakan bersama-sama. Ya, yang lain membantu, kerjakan. Nanti waktunya kurang lebih 5-10 menit. Pas itu harus selesai. Ya, dikerjakan. Terus sudah ditulis.
Ya. Oke. Kelompoknya Ika bisa mulai jalan. Ya, kelompoknya Ilham ini masih orang. Alhamdulillah, oke, kita mulai jalan sebagai seorang. Ya, dikerjakan. Oke, sudah selesai. Ya, sudah diselesaikan. Ya, 5 menit lagi. Harusnya 5 menit selesai. Ya.
Ya. Semangat ya, penting semangat, semangat. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Sudah? Sudah dikumpulkan. Sudah? Sudah? Terima kasih. Kelompoknya Ilham sudah. Ya, yang lain. Yang lain, kelompoknya Ilham sudah melakukan. Ya, yang lain, kelompoknya Maulid sudah. Ya. Ya, yang lain, sekarang terima kasih. Ternyata semua sudah mengumpulkan. Kelompoknya Ilham, kelompoknya Maulid, kelompoknya Haidar, dan kelompoknya Abdul semua sudah mengumpulkan LK yang pertama ini. Yang kedua, salah satu kelompoknya kelompoknya siapa ya? Coba kelompoknya Maulid kita membacakan hasilnya. Maju. Siji, satu. Ya Maulid. Ya, mana? Silakan kamu baca sampai dengan planet yang kelima. Coba yang lain perhatikan. Yang agak keras suaranya. Teman-teman Pak Sri biar bisa dengar. Merkurius berwarna abu-abu, jumlah satelit 0, nomor satelit tidak ada, kala rotasi 59 hari, kala revolusi 88 hari. Venus berwarna putih, jumlah satelit tidak ada, nomor satelit tidak ada, kala rotasi 243 hari, kala revolusi 225 hari. Bumi berwarna biru, jumlah satelit 1, nomor satelit 9, kala rotasi 24 jam, kala revolusi 365,25 hari. Mars berwarna kemerah-merahan, jumlah satelit 2, nama satelit Venus dan Deimos, kala rotasi 24,6 jam, kala revolusi 687 hari. Jupiter berwarna oranye dan putih, jumlah satelit 79. Nama lain tidak ada, kala rotasi 10 jam, kala revolusi 12 jam. Terima kasih dari kelompoknya. Kita hapus dulu tepuk tangan untuk Maulid. Kelompoknya Maulid sudah menuliskan dengan lengkap sekali Merkurius, Venus maupun Jupiter sudah terjalan. Itu berarti kita berikan sekali lagi, kita beri aplaus tepuk tangan untuk kelompoknya Maulid. Selanjutnya adalah kelompoknya Ilham. Kelompoknya Ilham. Oke, kamu bacakan ya planet Saturnus sampai Neptunus.
Yang keras suaranya. Ya, yang keras. Revolusi Yang keras suaranya. jumlah 137, skala rotasi 17 jam, skala revolusi 44 tahun, revolusi warna biru, jumlah satelit 14, skala rotasi 16 jam, skala revolusi 105 tahun. Ya. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompoknya Ilham. Nah, ternyata anak-anak itu melihat satu tayangan wis pinter-pinter bisa menerima semuanya. Kalau kita lihat dari hasil kerja dari anak-anak, maka bisa simpulkan, ya, bisa kita simpulkan planet itu ada 8. Mulai yang terdekat adalah Merkurius, terus ya sudah 8 terus berhenti ya kan. Pas 8 coba diulangi sendiri, Yo Mas Pipo, urutkan nama planet yang keras. Merkurius, Venus, ya, Mars, ya, ya, Saturnus, ya, Uranus, ya, Neptunus. iya. Berarti planet ada 8 urut-urutannya seperti itu. Cuman sayang tadi Mas Bimo baca buku. Nah, jadi urutan planet itu yang pertama adalah Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga adalah Bumi, yang keempat adalah Mars, yang kelima adalah Jupiter, yang keenam adalah Saturnus, yang ketujuh adalah Uranus, yang kedelapan adalah Neptunus. Itu harus hafal, tidak boleh dibalik-balik. Kalau dibalik-balik itu artinya sudah salah, harus urut. Jadi planet yang pertama harus simpulkan, planet yang pertama adalah Merkurius. Warnanya apa? Agak ke abu-abuan. Punya satelit 3. Rotasinya berapa? Waktu yang diperlukan 59 hari. Revolusinya berapa? 88 hari. Itu Merkurius. Kemudian Venus itu adalah planet yang kedua terdekat dari matahari, yaitu warnanya apa? Warnanya apa? Agak ke kuning-kuningan. Abu-abu agak ke kuning-kuningan. Kemudian rotasinya itu memerlukan waktu 243 hari dan revolusinya memerlukan waktu 225 hari. Kemudian Bumi, planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet kita. Kenapa Bumi dikatakan planet kita? Karena kita tinggal di planet Bumi. Planet yang bisa ditempati hanya planet Bumi. Ya. Planet Bumi itu kalau dilihat warnanya agak kebiruan. Kemudian rotasinya memerlukan waktu 24 jam. Kemudian revolusinya memerlukan 365 hari atau 365/4 hari. Berikutnya adalah Mars. Mars adalah planet yang keempat, yaitu disebut planet merah karena warnanya memang agak merah. Kemudian rotasinya adalah 24,6 jam. Kemudian revolusinya 687 hari. Mars mempunyai 2 satelit, yaitu siapa yang tahu? Hyper. Nah, planet Phobos dan Deimos. Kemudian yang kelima adalah Jupiter. Jupiter adalah planet yang terbesar dalam tata surya.
rotasinya memerlukan waktu 10 jam. Kemudian revolusinya adalah 11,86 tahun. Kalau bumi itu sekali mengelilingi matahari itu 365 hari atau 1 tahun. Kalau di Jupiter itu memerlukan waktu 11,86 tahun. Dari yang mempunyai satelit jumlahnya adalah 16. Di antaranya adalah satelitnya bernama Europa, Ganymede, Callisto yang terkenal itu. Kemudian yang keenam, tata surya yang keenam, yaitu planetnya adalah Saturnus. Saturnus itu merupakan planet yang terindah. Kenapa terindah? Kenapa terindah? Karena planetnya dilapisi dengan seperti dilapisi punya cincin yang melingkar di planet itu. Saturnus rotasinya memerlukan waktu 10,7 jam. Kemudian revolusinya memerlukan waktu 29,5 tahun. Kemudian satelitnya ada 21. Salah satu satelit yang terkenal adalah bernama satelit Titan. Kemudian planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus adalah mempunyai rotasi adalah 17 jam. Kemudian revolusinya mempunyai lama 84 tahun. Mempunyai 12 satelit. Satelit yang terkenalnya adalah Titania, Oberon, kemudian Miranda. Itu adalah satelit dari Uranus. Kemudian yang planet terakhir yaitu planet ke-8 adalah Neptunus. Neptunus mempunyai rotasi 16 jam, kemudian revolusi 165 tahun dan mempunyai satelit 11. Satelit yang terkenal adalah namanya adalah Triton. Itu seperti yang sudah kamu kerjakan dalam LK yang tadi. Nah, kemudian anak-anak, dulu Pak Guru sudah memberikan tugas, ya, tugas dengan tugasnya yaitu membuat susunan tata surya, susunan tata surya. Sudah kamu kerjakan di rumah dengan menggunakan kapak, kemudian warna, dan sudah selesai atau belum? Nah, coba sekarang dikeluarkan hasilnya. Coba sekarang kamu keluarkan hasil karya kamu yang di rumah. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, semuanya sudah. Nah, sudah ya. Nah, itu, nah, saya pinjam 1 dulu ya, yang sudah kamu kerjakan. Nah, selanjutnya tugas kamu apa? Di sini sudah, ini kamu sudah kamu kerjakan di rumah secara kelompok, ya kan? Nah, sekarang tugas kamu berilah nama-nama planet tersebut. Jadi ini adalah mataharinya, kemudian ini nama-nama planet, berilah nama-nama planetnya, kemudian nanti satu persatu menyebutkan urut-urutan planet. Sudah paham tugasnya? Sudah paham? Sudah. Nah, ini adalah tugasnya. Kemudian kawan yang sudah diberikan Pak Guru ini adalah yang kamu gunakan. Ini adalah sebagai orbit atau jalan dari planet tersebut. Nah, sekarang silahkan kamu kerjakan. Kamu beri nama planetnya. Nanti perwakilan satu kelompok maju kemudian menjelaskan mengenai nama-nama dan urutan planet tersebut. Silahkan kamu kerjakan, beri nama. Diberi nama, ya. Gimana? Diberi nama pada planet ini. Di sini juga bisa, pakai kertas juga bisa. Ya, seperti itu. Ya, silakan kamu kerjakan.
boleh. Boleh. Bisa. Yang penting nanti ketika presentasi kamu bisa menyebutkan nama itu tidak terbalik-balik. Ya, yang penting waktu presentasi nama dari planet itu tidak terbalik-balik. Silakan dikerjakan. Ya, satu kelompok harus mempresentasikan urutan planet tersebut, ya. Harus mempresentasikan urutan planet tersebut. Ya, nanti perwakilan satu kelompok, satu anak untuk mempresentasikan dari kegiatan hari ini. Tugas kemarin kan sudah disampaikan Pak Guru, bahan yang digunakan adalah gabus, kemudian ada kawat, ya, kemudian ada lem, ada cat air, dan semua sudah Pak Guru lihat sudah dikerjakan dengan baik. Tinggal menyampaikan nanti hasilnya di sini. Nah, bisa nanti yang disampaikan itu hanya urut-urutan dari planet itu saja. Ya, nanti yang menyampaikan ya, kok alif bisa, tapi paling alif. Yang nanti satu kelompok ya, satu kelompok satu.
Nanti satu kelompok menghadirkan satu pasiennya untuk mempresentasikan. Kalau dua orang gimana Pak Guru tadi ada yang tanya boleh. Satu memegangi, satu menerangkan boleh. Oke, sudah? Ya, kalau sudah, mari kita mulai untuk presentasi tentang nama-nama planet. Nama-nama planet. Urut-urutan nama planet. Sudah? Yuk, dimulai. Yuk, yang lain sudah siap? Yang sudah siap kelompok berapa? Ya, kelompoknya Mas Haidar. Yang mau masih siapa? Haidar sendirian ditemani? Ditemani Mas Fajrin. Oke, jadi Mas Fajrin sini megangi, Mas Haidar yang menjelaskan. Coba perhatikan agak ke sini, ke sini. Nah, di sini karena itu pas hadapnya ke sana. Ya udah. Mari kita jelaskan. Kita mulai ya kelompoknya Mas Haidar, urut-urutan dari planet tersebut. Suaranya yang keras, yang terdengar dari belakang. Ya, bisa dimulai. Ini adalah Merkurius, planet pertama yang terdekat pada matahari. Ini adalah Venus, planet kedua yang terdekat dengan matahari. Ini adalah Bumi, planet ketiga. Ya, suaranya agak keras, yang belakang nggak dengar. Pada matahari. Ini adalah Mars, planet keempat yang terdekat dari matahari. Ini adalah Jupiter, planet terbesar dan terdekat kelima dari matahari. Ini adalah Saturnus dengan cincin yang cantik yang terdekat pada matahari ke-6. Ini adalah Uranus, planet terdingin dan terdekat ke matahari ke-7. Ini adalah Neptunus, planet terjauh dari matahari dan keurutan ke terakhir. Ya, berapa kelompoknya Mas Haidar? Ya. Terima kasih, dia sudah menjelaskan bagus sekali dari planet pertama, planet kedua sampai planet yang ke-8. Ya, selanjutnya untuk kelompoknya Mbak Nabila. Ya, yang maju satu atau dua orang, satu boleh, satu ya. Harus apa? Ya, berdua tidak apa-apa, dikacani tidak apa-apa. Sendiri tidak berani ditemani boleh. Ini kelompoknya dari Mbak Nabila. Ya. Suaranya agak keras ya, biar yang belakang biar dengar. Menghadapnya, yang menjelaskan siapa? Ya, Eren, hadapnya ke sana, hadapnya ke sana ya. Kita mulai dari sekarang. Pertama yang terdekat dari matahari. Ini Venus, planet kedua yang terdekat dari bumi. Ini bumi, planet ketiga yang terdekat dari matahari. Ini Mars, planet keempat yang terdekat dari matahari. Ini Jupiter yang terdekat dari kelima dari matahari. Jangan keras. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dengan kelompoknya Mbak Nabila. Ya. Sekarang kesimpulannya seperti ini, kita lihat. Ini dari salah satu kelompoknya Mas Ilham. Urut-urutan daripada planet tersebut adalah
Yang pertama adalah Merkurius, yang kedua adalah Venus, yang ketiga adalah Bumi, yang keempat adalah Mars, yang kelima adalah Jupiter, yang keenam adalah Saturnus, yang ketujuh adalah Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Itulah urut-urutan planet yang ada dalam tata surya. Nanti kalau menyebutkan dibolak-balik boleh tidak Pak Guru? Boleh atau tidak dibolak-balik? Tidak boleh. Ini harus urut mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Kalau disuruh menyebutkan, sebutkan urutan planet. Bisa? Bisa? Bisa. Coba Pak Guru pengen tahu satu anak menyebutkan urutan planet. Coba Mas Ilham. Ya, di tempat duduk saja sambil berdiri. Planet pertama Merkurius, planet kedua Venus, planet ketiga Bumi, planet keempat Mars, planet kelima Jupiter, planet keenam Saturnus, planet ketujuh Uranus, planet ke-8 Neptunus. Betul? Beri tepuk tangan untuk Mas Ilham. Nah, terima kasih untuk materi-materi saat ini. Ini disimpan lagi. Terus kemudian, nah, ketika Pak Guru ingat ketika masih kecil begini. Nah, ketika masih kecil, Pak Guru ingat lagu-lagu salah satu lagu anak-anak di sini. Nah, coba kita lihat, kita nyanyi bersama-sama. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Mungkin kamu ingat waktu Pak Guru masih kecil dulu, ada nyanyian seperti itu. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku yang selalu bersinar wangi. Bulan bergerak sampai ke bintang. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, hidupku yang gelap di malam gelap. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nah, dan kumpul ketika kecil kita seperti ini dinyanyikan oleh orang tua kita seperti itu. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, di langit bulan bergerak sampai ke bintang. Ambilkan bulanku, ambilkan bulanku, hidupku yang gelap di malam gelap. Jadi dulu ketika kecil, kadang-kadang kita itu minta ke apa itu namanya, minta ke ibu untuk mengambilkan bulan itu. Jadi ambilkan bulanku. Nah, seperti itu ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini untuk materi. Sekarang kegiatan terakhir kita, yaitu kamu harus mengerjakan soal-soal yang sudah Pak Guru siapkan. Pak Guru, silakan kamu kerjakan, tinggal menyilang saja. Kamu tinggal menyilang saja pekerjaan itu. Sudah. Nah, tinggal menyilang hanya 5 soal. Ya.
silakan kalau pertanyaan soalnya. Ya, di situ ada 5 soal. Ada 5 soal. Pilihlah jawaban A, B, C, D sesuai dengan jawaban yang paling benar. Jadi kamu tinggal menyilang pada huruf A, B, C, D. Pilih salah satu yang benar. Sudah jelas tugasnya? Tugasnya sudah jelas? Oke, silakan kamu kerjakan. Ya, kamu sudah kerjakan. Yang sudah silakan bisa dikumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan. Yang selesai langsung dikumpulkan. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Nah, ya, terima kasih. Ya, yang sudah bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih. Ada lagi yang sudah? Oke, terima kasih. Sudah berjalan dengan baik. Sudah selesai semua. Ya, terima kasih. Ya, iya. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih. Sudah? Nah, sekarang sudah oh, ya Mas Alif belum. Mas Alif kecil nggak kelihatan. Nah, terima kasih untuk jawaban Pak Tulian sudah sampai semuanya betul. Nah, maka bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama bahwa matahari adalah sebagai pusat tata surya. Kemudian planet ada 8, yaitu dari yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, itu adalah kesimpulan dari tata surya kita. Tata surya berjalan sesuai dengan orbitnya. Kira-kira ada yang tidak jelas? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya? Terima kasih untuk pembelajaran saat ini. Mari kita akhiri pembelajaran pada saat ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian yang bisa Pak sampaikan, jika ada yang tidak salah, mohon maaf dan seterusnya. Terima kasih.